Halo, jadi alasan gue bikin video ini karena belakangan ini gue sering kepikiran. Bahkan mungkin kita semua pernah memikirkan hal yang sama, yaitu andaikan saja kita bisa mutar waktu lagi ke 5 atau 10 tahun yang lalu. Rasanya pasti banyak yang ingin kita kerjakan, peluang yang ingin kita coba, atau bahkan banyak kesalahan yang ingin kita hindari. Tapi, seperti yang kita semua tahu, ya itu tidak mungkin. Sampai sekarang belum ada Doraemon dengan mesin waktunya. Terus, alasan kecil lain kenapa gue bikin video ini, karena baru-baru ini gue ditampar dengan kenyataan. Gue udah mulai tambah tua. Bahkan gue udah mulai sering dipanggil om, padahal gue masih 20-an. Kenyataan ini bikin gue sedikit sadar dan bertanya, apakah gue udah gunakan waktu sebaik mungkin? Nah, dengan dua alasan itu lahirlah ide video ini. Kalau gue nggak bisa kembali ke masa lalu, ya sudah. Mungkin gue bisa berbagi sesuatu saja. Sesuatu yang mungkin supaya banyak orang nggak harus melalui penyesalan yang gue rasakan sekarang. Apalagi karena gue lihat sebagian besar demografi channel ini masih pada remaja. Jadi lebih baik sadar sekarang daripada nanti. Tapi tentu bukan artinya yang lebih dewasa sudah terlambat. Karena ada yang bilang, momen yang tepat untuk menanam pohon itu 10 tahun yang lalu, di mana sekarang kamu sudah bisa memanen buahnya. Namun, momen terbaik kedua adalah sekarang. Jadi, selagi masih ada kesempatan, sebenarnya belum ada namanya terlambat. Di sisi lain, video ini juga berfungsi jadi pengingat untuk diri gue sendiri. Lagi pula, gue cuma seseorang yang berbagi pendapatnya di internet. Gue bukan motivator, bukan orang bijak, bahkan gue sering bikin kesalahan, yang dimana gue sendiri masih harus banyak belajar. Jadi, video ini lebih merupakan bentuk refleksi diri gue sendiri dari pengalaman yang sudah gue lalui. Maka, ambil saja yang bermanfaatnya. Nah, di umur gue yang udah 20-an ini, kalau gue bisa kembali lagi ke 5 atau 10 tahun yang lalu, apa aja poin yang akan gue maksimalkan? Pertama, gunakan waktu dan kesempatan lebih baik. Dari dulu, sebenarnya gue sadar, gue sering banget buang-buang waktu. Jadi gini, sedikit cerita, dari dulu gue suka banget main game. Bahkan gue masih ingat, dulu di masa kuliah, gue habiskan 1 minggu full untuk namatin semua misi di game Witcher 3. Terus, yang mungkin banyak dari kita familiar, di game Mobile Legends, gue udah main sebanyak 8.396 match. Oh bang, masih lebih banyak gue bang. Oke, tentu ada yang lebih banyak. Cuman, coba kita lihat seperti ini. Dari 8.396 match itu, coba kita anggap satu matchnya rata-rata 15 menit. Kita kali, terus dibagi 60. Maka hasilnya jadi 2099 jam. Lalu tinggal kita bagi 24, jadilah hasilnya 87 hari. Artinya, gua sendiri udah gunakan waktu hampir 3 bulan cuma untuk main Mobile Legends saja. Nah, belum lagi ditambah dengan game-game lainnya. Entah berapa jadi jumlahnya. Oh, tapi kan bang, waktu yang digunakan untuk kesenangan itu bukan selalu artinya waktu yang terbuang. Betul, tidak semua waktu yang digunakan dalam kesenangan artinya waktu yang terbuang. Namun, kenyataannya, dulu gue lebih memilih menghabiskan waktu dengan kesenangan sementara daripada mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk jangka lama, yang mana efeknya terasa sekarang. Banyak peluang dan kesempatan yang udah gue lepaskan. Padahal, waktu merupakan aset yang paling berharga. Uang atau harta bisa kita cari. Namun waktu, sekali lewat tidak akan pernah kembali lagi. Jadi, bukan artinya gua nyaranin gak usah bersenang-senang seperti main game. Namun, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Atur waktu untuk bermain game, ketemu teman, beristirahat, dan sisakan waktu untuk mengerjakan poin yang kedua, yaitu pelajari satu skill dan jadi pro pada skill itu. Kenapa cuma satu skill aja, Bang? Jadi gini, banyak orang dan termasuk gua sendiri, seringnya cuma mencoba-coba dalam mempelajari sesuatu. Kayak dulu, gua coba belajar coding, kemudian di tengah-tengah gua berhenti. Kemudian, gua coba belajar 3D modeling, sama, di tengah-tengah gua berhenti lagi. Gak ada yang beneran gua serius pelajari. Sehingga bisa dibilang, gak ada satupun yang gua kuasai banget. Maka, kalau bisa balik lagi, gua akan coba lebih fokus pada satu skill saja dulu. Karena seringnya kalau kita tidak fokus pada satu hal, ujung-ujungnya kita tidak serius dan malah akan berhenti di tengah-tengah. Namun, tentu di luar sana juga ada orang yang bisa fokus mempelajari lebih dari satu skill secara bersamaan. Gua salut dengan orang seperti itu. Tapi jika ada yang sama seperti gua, fokus pada satu hal aja dah sulit, maka mungkin ada baiknya cobalah pelajari satu skill saja dulu. Skill yang mungkin bisa jadi nilai jual dan keunikan kita di masa depan nanti. Terserah. Seperti coding, memasak, kerajinan, atau macam-macam lainnya. Malahan di zaman teknologi sekarang, tuntutan kita di masa depan makin tinggi.
Akibat perkembangan AI yang makin hari makin luar biasa cepat, tanpa skill atau pengetahuan yang mumpuni, bisa jadi kita dengan mudah digantikan oleh AI di masa depan nanti. Ketiga, jaga kesehatan, karena itu aset yang paling berharga. Di masa muda, mungkin seperti kebiasaan hidup yang kurang teratur, makanan dan minuman cepat saji merupakan sesuatu yang biasa kita jalani. Gua termasuk. Dulu gua sesekali tetap ada olahraga, seperti ke gym atau jogging. Tapi rasanya gua nggak optimal menjalankannya. Sekarang gua bersyukur, masih belum pernah menderita masalah kesehatan yang berbahaya. Namun tidak ada yang tahu di kemudian hari nanti gimana. Jadi kalau bisa mengulangi lagi, gua ingin lebih optimal menjaga pola makan dan lebih rajin untuk olahraga. Karena bukan hanya sekedar sehat, tapi dengan kita disiplin menjaga pola makan dan hidup, tubuh kita akan lebih mudah juga terbiasa melakukan apapun yang bermanfaat untuk jangka lama. Lagi pula, apa gunanya kaya kalau rupanya nanti malah sakit-sakitan. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk lebih menjaga kesehatan agar tak menyesal di kemudian hari nanti. Keempat, gunakan waktu untuk bersama keluarga dan teman. Karena ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk hilang. Tiba-tiba sulit atau bahkan tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi. Maka dari segala bentuk kesibukan yang kita punya, berilah sedikit waktu untuk komunikasi dengan keluarga atau teman. Lagi pula, pendapat dan perspektif orang lain mungkin bisa membantu kita, memberikan ide atau bahkan mengurangi stres yang menumpuk. Kalau susah untuk bertemu langsung, ya di zaman sekarang sudah banyak alternatif lain, seperti VC atau telepon. Jangan sampai kita terlambat, karena tidak ada yang tahu. Suatu hari nanti mungkin datang momen di mana nomor yang kita kontak tidak ada yang mengangkatnya lagi. Kelima, lebih pandai mengendalikan uang. Untuk masalah uang, gue rasa ini tergantung dari keadaan masing-masing. Namun kalau gue bisa balik lagi ke masa lalu, menurut gue 2 poin kecil yang perlu kita perhatikan itu adalah jangan terlalu menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan belajarlah investasi atau menabung. Sesekali tentu tidak ada salahnya menggunakan uang yang kita punya untuk membeli apa yang kita suka, karena itu akan juga berdampak baik pada kesehatan mental kita. Namun, kalau sudah berlebihan, di sanalah kita harus bijak. Kalau gua jika ingin membeli sesuatu, gua selalu bertanya, apa gua memang butuh ini, apa aja manfaatnya, apa tidak ada alternatif lain, dan sebagainya. Memang, kedengarannya kayak matre banget. Cuman tidak ada salahnya sesekali kita matre, jika itu untuk kebaikan kita. Apalagi kalau misalnya sumber daya kita memang terbatas. Nah, kemudian untuk investasi atau menabung, maksud gua investasi di sini bukan ke mencoba berinvestasi di saham atau sebagainya. Jangan dulu, karena masuk ke dunia saham perlu ilmu yang banyak dan sangatlah berisiko. Namun, gue lebih menyarankan untuk investasi ke diri kita dulu. Gunakanlah uang yang kita punya untuk mengembangkan diri kita, seperti belajar ilmu atau skill baru, membeli barang yang bermanfaat, atau ya sekedar untuk menjaga kesehatan kita. Karena secara langsung, ini akan mendukung poin-poin yang gue sebutkan sebelumnya. Dan kemudian menabung. Mungkin kalau lebih detailnya yaitu agar kita selalu siapkan dana darurat. Karena kita tidak bisa menebak apa saja yang akan terjadi di masa depan, seperti kecelakaan, musibah alam, atau seperti yang baru-baru ini muncul di berita. Seperti pepatah, siapkan payung sebelum hujan. Nah, sekian 5 poin yang akan gue maksimalkan jika gue bisa kembali lagi ke masa lalu. Sebenarnya masih banyak poin penting lain yang ingin gue bahas, namun untuk sekarang itu aja dulu. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada dari pengalaman pribadi masing-masing yang bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Kemudian terakhir, gue sangat ingin berterima kasih karena gue nggak menyangka akhirnya bisa sampai di titik ini. Jadi, jika ada saran, kritik, atau bahkan topik video yang ingin dibahas, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Nah, sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam.